Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mughallazatu tathuru bisab'i ghasalatin. Faslun utawi ikilah fasal. Al-mughallazatu utawi najis mughallazah tathuru iku bisa suci bisab'i ghasalatin kelawan pitung wasuhan. Ba'da izalati ainiha sawuse ilange aine najis mughallazah. Ihdahunna utawi salah suwijine pitu biturabin iku kelawan lebu. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah tathuru iku bisa suci birashil ma'i kelawan nyirati banyu alaiha ingatase najis mukhaffafah ma'al ghalabati sertane mbangetaken wa izalati ainiha lan sertane ilange aine najis. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini deresan kitab Sapinah sampai kepada fasal cara mensucikan diri dari najis. Mensucikan diri itu tidak identik dengan membersihkan. Jadi perlu kita memperhatikan bahwa bersih-bersih dan bersuci itu sangat berbeda. Oleh karena itu, mari kita pada malam hari ini bersama-sama untuk mengetahui supaya cara bersuci kita itu sesuai dengan petunjuk yang tentu saja ujungnya adalah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersih-bersih itu identik bahasa Arabnya dengan an-nazafatu. An-nazafatu itu adalah kebersihan. Nazafa bersih. Jadi ketika ada debu kita sapu itu ya sudah kategorinya nazafa. Kita bersih. Tapi kalau ada najis kemudian kita sapu saja, hilang najisnya, sudah kering ini, ya, itu belum dikatakan suci, baru bersih. Nah, belum suci. Nah, oleh karena itu harus kita perhatikan. Apalagi misalnya kita sebagai pedagang makanan. Nah, ini pedagang makanan harus berhati-hati. Ya mohon maaf, kita tidak menyalahkan
Tetapi kalau mereka tidak mau belajar cara bersuci, kemudian melakukan hal-hal yang keliru, maka ini adalah bertanggung jawab terhadap dosa najisnya. Tapi kalau sudah belajar tapi belum paham, belum ngerti sehingga melakukan hal-hal yang keliru, ya tentu kita berharap mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil ini. Salah satu yang najis itu adalah apa? Kotoran ayam. Kotoran ayam itu najis, ya. Nah, kemudian orang itu dagang zaman sekarang itu yang memakai telur apa diantaranya? Ya, seblak ya, atau ya darlung, atau serabi telur. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau telur itu bersih, telur ini bersih keluar dari pantat ayam, tapi bersih, benar-benar steril, nggak ada kotoran, insya Allah itu ma'fu, artinya bisa dianggap tidak masalah. Tetapi kadang-kadang kita menemukan telur itu ada kotoran ayamnya. Nah, ini kalau kemudian kita tidak cuci dulu, hanya diserbet, hanya dibersihkan, maka itu bertanggung jawab bahwa yang dikonsumsi ini mengandung unsur najis. Kalau kita tidak mau belajar dan itu dilakukan terus-menerus, maka akan ada akibat bahwa kita ini melakukan kesalahan tanpa mau belajar. Tapi kalau kita sudah ngaji begini bareng-bareng deres, mudah-mudahan yang terlewat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dicuci dulu ya. Jadi harus dicuci dulu, dan cara mencucinya nanti ada. Jangan asal mencuci. Nah, ini juga keliru. Maka itulah man amila bi ghairi ilmin, ya. Barang siapa melakukan perbuatan bi ghairi ilmin dengan tanpa ada ilmu, fa'amaluhu mardudatun, fa'amaluhu mardudatun. Maka amal-amalnya ini akan ditolak, ya, tidak sah. Oleh karena itu, mari kita niatin deres, niati ngaji, bahwa ada barang-barang atau hal-hal yang kita belum mengerti dan kita melakukan itu sebagai sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan Allah akan senantiasa memaafkan, mengampuni, karena kita masih punya niat untuk belajar. Nah, pada kesempatan malam ini yang akan kita pelajari dulu adalah najis mughal laghoh. Seperti pertemuan kemarin, najis mughal laghoh itu kita terjemahkan saja sebagai najis kelas berat. Kenapa disebut kelas berat? Karena cara mensucikannya itu ekstra lebih dibanding cara mensucikan najis yang biasa. Apa itu? Al-mughallaghatu tathuru bisam'i ghusalatin. Kalau kita mencuci najis yang lain, asal bersih, asal hilang warna, rasa dan baunya, sudah selesai. Tapi kalau untuk najis mughallaghah itu harus 7 kali. Harus 7 kali. Nah, ini kan kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak ngaji, kita nggak mendengar, kita nggak mau mendengar keterangan dari guru-guru kita, ya begitu kita punya anjing ya, kemudian anjing itu menjilat piring, dicucinya kan sudah bersih sekali juga, tapi ternyata itu belum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, cara mensucikan najis mughallaghah demikian. Adapun yang lain nanti misalnya punya pendapat yang berbeda, itu adalah fenomena ilmu fikih. Kita sudah jangan terlalu jauh-jauh, mari kita kembali kepada kitab yang ada di depan kita, karena kitab ini dikarang oleh seorang yang alim, Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Ini beliau
betul-betul ulama yang alim, yang ngerti seluk-beluk ilmu fikih. Oleh karena itu mari kita ikuti dan insya Allah ini akan dipertanggungjawabkan. Al-mughalladzatu tadhuru bi sab'i ghusalatin. Harus 7 kali. Ya, jadi kalau misalnya kita butuh 7 gayung, maka kita siapkan air yang kira-kira cukup dengan 7 gayung. Kalau misalnya kita yang kena najis mughalladzah cuman ujung sendok, berarti cukup dengan 1 gayung dibagi 7. Nggak masalah. Kira-kira tinggal relativitas kebutuhan kita terhadap air itu seperti apa. Itu pun dengan catatan yang pertama itu ba'da izalati ainiha. Setelah yang pertama itu hilang dulu. Bentuk najisnya hilang dulu. Kalau umpama kita ambil contoh saja kotoran anjing. Nah, kotoran anjing ini kan ada bentuknya atau ada ain. Ain ini artinya sesuatu yang kelihatan. Makanya mata itu bahasa Arabnya ainun, mata. Karena memang sumber informasi kita yang paling utama adalah dengan penglihatan. Begitu kelihatan najis maka disebut ain. Ketika masih ada ain, dengan ain ini ada 3 ciri ya. Ada rasa, ada warna, ada bau. Ini ketiga rasa ini salah satunya ketika masih kita temukan, maka berarti masih disebut ain. Jadi kalau tadi kan kembali, ainun itu mata, seolah-olah harus kelihatan. Ini walaupun sudah gak kelihatan, tetapi baunya masih ada. Atau rasanya diperkirakan tentunya ya, jangan dijilat. Ini masih ada rasanya enggak? Ya enggak usah seperti itu. Begitu ada bau, ya identik pasti ada rasa. Nah, ketika salah satu sifat ini masih ada, itu namanya masih ada ain. Kita hilangkan dulu. Kita hilangkan entah itu digosok pakai kain yang basah atau dikasih sabun dulu biar hilang warnanya, kemudian hilang baunya. Nah, setelah tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, itu baru dihitung 1. Baru dihitung 1. Nah, setelah 1 kali itu hilang rasa, warna dan bau, harus kita tambahkan 6 kali lagi. Kalau di satu guyuran itu 1 gayung, tadi begitu yang pertama ini hilang rasa, warna dan bau, baru dihitung 1, maka kita ulangi 6 gayung lagi. Baru itu menjadi suci. Pun masih ada syarat 1 lagi. Salah satu di antara tambahan 6 tadi itu dicampur dengan debu. Nah, bukan sirtu. Kalau sirtu itu berarti pasir sama batu. Ini bukan sirtu, tapi debu. Artinya debu itu turob dalam bahasa Arab. Kita terjemahkan ke bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, itu adalah bagian tanah yang paling lembut. Ya, tanah yang paling halus. Jadi kalau sirtu kan nggak halus ya. Itu masih berupa pasir, apalagi campur batu. Ini harus berupa tanah yang paling halus. Nah, tanah yang paling halus ini dibuktikan dengan kalau dicampur air itu benar-benar ya bercampur. Kalau kita sih nyebutnya tanah lempung lah. Begitu kira-kira ya. Tanah endut malah. Nggak tahu endut ini bahasa Indonesianya apa. Ya, jadi tanah yang paling halus. Lumpur. Nah, kira-kira tanahnya ini ya tanah yang paling halus. Lumpur itu, jangan pasir. Kalau pasir belum. Wallahu alam hikmahnya, tapi ya itu kalimat kalimat mempermudah ya. Disertu malah bahasanya disertu. Nah, tetapi kita mengistilahkannya bukan dengan disertu, tapi salah satu di antara tambahan tadi harus dicampur dengan tanah. Nah, ini kalau tanah itu artinya juz bumi atau bagian dari bumi yang paling halus.
tanah ya. Sebab tanah ini kalau diudek sama air ya nyampur. Kalau pasir kan masih terpisah, apalagi batu. Jadi salah satunya ini diudek dulu. Mau ditaruh terakhir, kedua, ketiga, keempat, terserah. Yang penting jangan pertama. Karena yang pertama ini harus menghilangkan dulu, yaitu rasanya, warnanya, dan baunya atau aromanya. Setelah yang pertama ini hilang ke semua sifat-sifat tadi, kita tambahkan 6 guyuran lagi. Salah satunya yaitu kita campur dengan tanah. Mas ya, diingat nih, dengan tanah, jangan pasir, jangan batu. Nah, dengan tanah sajalah boleh, nggak apa-apa. Biturobin, cuman bahasanya turob itu biasanya debu, ya. Itu makanya ini mudah-mudahan ya kita ini bisa mempraktekkan hal sesuai dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Adapun yang selanjutnya adalah najis mukhaffafah. Najis yang paling ringan, yaitu najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain air susu ibu dan usianya belum mencapai 2 tahun. Ini sangat mudah. Yaitu bagaimana caranya? Tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Cukup disirati, diciprati. Kalau tadi kan sampai 7 kali. Kalau najis mutawassit itu harus diguyur. Kalau ini cukup diciprati. Karena apa? Kita bisa bayangkan kalau anak bayi kencing di kasur, kemudian harus diguyur kasurnya. Ini 2-3 kali guyuran ambrol mungkin kasurnya. Nah, ternyata agama tidak mempersulit itu. Cukup diciprati saja. Nanti ini Sidik ini sebentar lagi punya bayi ya. Kalau bayinya laki-laki ngompol di kasur, itu tidak harus bawa air seember. Ya, kita keringkan saja atau kita lap dulu ya. Lap dulu sehingga rasanya, ibarat ada kira-kira rasa hilang, warnanya kuning-kuningnya ini dilap kan hilang nanti. Kemudian aromanya, baunya sudah tidak beraroma air kencing ya, dipel dulu, dilap dulu. Nah, setelah dilap hilang sifat-sifat tadi, maka kita ambil air ya, mungkin di gayung yang kecil atau dicibuk ya, kemudian diciprati saja. Ciprat ma'al ghalabati sampai kira-kira lokasi yang tadi terbasahi oleh najis tuh kena air semua. Kena air cipratan tuh, ya. Jadi nggak ada ruang lagi yang tidak terkena air cipratan terus. Ciprat ma'al ghalabah itu artinya kalau misalnya bekas najis itu diameternya 10 cm misalnya ya, maka air cipratannya ini kira-kira 11 cm diameternya, berarti tertutupi semua. Itu namanya ma'al ghalabati. Jadi nggak harus susah-susah kemudian kasurnya disiram lagi, kemudian nempel di meja, mejanya disiram, apalagi di HP-nya disiram, bisa konslet ya. Nah, HP-nya dilap saja. Dilap sampai kita kira-kira tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada bau. Setelah itu diciprati saja HP-nya sama air ya. Kira-kira kalau dicipratin kan nggak ini ya, nggak konslet. Matikan dulu, kemudian diciprati. Ini jangan sampai kita punya bayi, HP-nya kena air kencing, kita nggak ngerti. Yang penting sudah dilap, sudah bersih, dibawa sholat. Lah ya sholatnya tidak sah karena HP-nya terkena najis. Orang sholat tidak boleh bawa najis atau bawa benda yang terkena najis. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Sebagaimana biasa, nanti kalau ada pertanyaan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Oleh karena itu, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa istiqomah. Amin Allahumma
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.